Indonesia boleh dibilang akan mencatat momentum bersejarah pada 2045. Saat itu Indonesia genap berusia 100 tahun alias 1 abad. Inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya ide, wacana, maupun gagasan terkait generasi emas 2045. Dalam diskusi Kompas Collaboration Forum APEXI yang diselenggarakan di Hotel Santika Premier di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 7 Juni 2023, Wali Kota Bogor sekaligus Ketua APEXI Bima Arya menaruh harapannya pada generasi Z yang dianggapnya sebagai angkatan yang akan menempati posisi strategis pada Indonesia 2045. Sementara di sisi lain, ya, kalau kita lihat Pak, karakter generasi Z ini katanya generasi tercerdas sepanjang sejarah. Mereka adalah penduduk asli di dunia maya. Jadi hidup mereka itu di situ Pak. Tetapi di sisi lain, ini juga dikenal dengan generasi strawberry. Kenapa? Karena mereka tumbuh dan besar di era penuh dengan uncertain, kekhawatiran, sehingga cenderung mengalami proteksi berlebihan dari orang sekitarnya, termasuk orang tua. Generasi muda yang produktif dan unggul merupakan modal utama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi yang hadir sebagai pembicara kunci menyebut tengkes atau stunting sebagai masalah yang harus dicegah dan diatasi guna menciptakan generasi emas di Indonesia 2045. Dan saya optimis tahun 2024 nanti target kita 14% secara nasional itu bisa tercapai. Walaupun itu sebetulnya belum modal cukup untuk menjadi Indonesia maju tahun 2045. Target kita mestinya kalau kita ingin maju 2045, tahun 2030 stunting kita harus sudah di bawah 10. Harus di bawah 10. Paling syukur-syukur 0,4 seperti 4% seperti Malaysia atau 0% seperti Singapura. Tapi kalau masih 14 belum bisa dijadikan modal untuk menjadi negara maju. Kenapa? Tadi ini stunting dengan segala variannya itu akan sangat menentukan SDM kita ke depan. Tak hanya itu, Menko PMK juga menyebut salah satu tantangan yang dihadapi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 adalah maraknya pernikahan usia dini. Kita sekarang punya problem perkawinan bawah umur sangat meluas, bukan hanya di kabupaten, di kota-kota yang katanya sudah modern juga masih banyak perkawinan bawah umur. Kalau sudah angka perkawinan di bawah umur, kalau dia kemudian punya anak itu pasti kemungkinan besar stunting. Kenapa? Karena janin belum siap, kondisi janin seseorang berusia. Dan itu sudah di secara ilmiah itu terbukti secara ilmiah. Karena itu mau tidak mau sekarang penanganan remaja putri untuk menyiapkan calon-calon ibu itu harus dimulai sejak dini. Adapun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dalam video sambutannya menyebut komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan program Merdeka Belajar akan membawa pengaruh baik terhadap persiapan generasi pemimpin bangsa di masa depan, khususnya di perkotaan. Komitmen Pemda inilah kunci keberhasilan dari upaya kita mentransformasi sistem pendidikan dan melahirkan generasi muda yang siap dan berani menjadi pemimpin bangsa, khususnya tingkat perkotaan. Saya katakan siap dan berani karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kota memiliki potensi dan tantangan yang luar biasa besarnya. Di satu sisi, kota menjadi pusat dari inovasi, pusat kemajuan, pusat perubahan. Di sisi lain, kota juga memiliki dinamikanya sendiri berkaitan dengan sektor sosial dan ekonomi. Kompas mencatat ada beberapa tantangan menyongsong Indonesia Emas 2045 yang perlu menjadi perhatian bersama. Permasalahan itu diantaranya terkait pengolahan sampah, usia kerja, disabilitas, penduduk miskin, serta kesehatan mental generasi muda. Bangsa Indonesia pada 2045 diharapkan menjadi negara dengan wilayah perkotaan yang strategis, dengan pemimpin dari generasi muda yang dinamis, kritis, kreatif, serta anak muda yang bukan lagi sebagai pencari kerja, tetapi pencipta lapangan kerja.